Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 TLM tergemoy sepanjang masa. Meskipun Octavia lemah, letih, lesu, belum disuruh makan sama Ayang, harus tetap semangat ya. Harus tetap semangat meskipun berat ya. Daring ini ya. Oke, lanjut ya, Dek. Kita sekarang langsung ke sporozoa. Jadi kemarin masih inget ya, protozoa itu ada 4. Amuba ya, yang nggak punya kaki tapi punya kaki semu, atau kata Alvin kaki palsu ya kan. Lalu apalagi flagellata ya, yang bergeraknya pakai flagella. Kemudian ciliata yang bergerak pakai rambut getar. Dan yang terakhir yang keempat yang nggak bisa bergerak ya, namanya adalah sporozoa. Jadi sporozoa punya ciri-ciri tidak punya alat gerak, namun dia itu bergerak melalui aliran darahnya inang. Ya, inang itu siapa? Inang itu contohnya Jessica, Jigme, ya, atau kucingnya Jigme. Ya, jadi hospes atau inangnya ya. Lalu sporozoa itu berasal dari kata spore dan zoa. Zoo ya, zoa kan seperti kalian tahu hewan ya, dan spore itu biji. Jadi mereka tuh emang seperti biji-biji gitu loh, banyak tapi nggak bergerak gitu kan. Kemudian bentuknya itu juga bulat ya, seperti biji ya, oval atau bulat gitu ya. Kemudian bentuk infektifnya atau fase di mana dia bisa menginfeksi adalah namanya sporozoid ya, sporozoid. Memiliki nukleus tapi tidak memiliki vakuola kontraktil. Jadi ada kan vakuola yang punya fungsi tertentu ya, untuk fungsi ekskresi, untuk metabolisme, menyimpan makanan ya. Nah, ini di sporozoa dia tidak memiliki satu vakuola, namanya vakuola kontraktil. Protein pada sporozoa mengalami perubahan pada jaringan hati dan darah pada manusia sehingga menyebabkan perubahan efek pada sistem imun. Artinya gini, sebentar ya. Artinya ya, yang menyebabkan atau yang mengganggu sistem imun kita itu ya, itu selain apa yang dihasilkan oleh mikroorganisme, contohnya toksin ya kan, atau racun, kemudian apalagi deh, protein-protein yang nggak normal, yang apa itu namanya, materi genetik yang abnormal yang mereka hasilkan. Nah itu ya, atau seperti virus itu memperbanyak diri sehingga mengganggu organ sitoplasma dan nukleus dan seterusnya. Namun kalau yang sporozoa ini, dia itu dari proteinnya aja sudah bisa mengganggu sistem imun kita gitu loh ya. Jadi sebenarnya semua mikroba itu proteinnya mengganggu sih. Maksudnya protein itu apa tuh Bu? Protein itu bisa racun, bisa bagian dari tubuhnya, kayak corona itu seperti spike-nya ya, yang kayak mahkotanya. Jadi sebenarnya mikroba sendiri kan terdiri dari protein. Jadi otomatis dia masuk ke dalam tubuh kita aja udah mengganggu gitu loh ya. Gitu aja dari tadi bulet ya, maaf ya. Lanjut ya, ditularkan melalui nyamuk. Nyamuknya jenisnya adalah Anopheles yang betina. Yang jantan kemana Bu? Yang jantan nggak mau kerja, nggak mau cari makan. Jadi yang cari makan itu yang betina nyamuk itu ya. Kemudian cara reproduksinya sporozoa ini adalah dengan cara dua ya, seksual dan aseksual, yaitu pembelahan dan melalui peleburan gamet ya, bukan jamet ya, gamet. Nah, satu spesies yang paling terkenal yaitu adalah Toxoplasma gondii ya. Toxoplasma gondii itu dia menginfeksi hewan berdarah panas, contohnya apa?
kucing, babi, domba, dan bahkan manusia ya. Penyakitnya jelas ya, namanya adalah toksoplasmosis. Alah, toksoplasmosis. Nah, dia adalah obligat intraseluler loh, sifatnya kok kayak sama kayak virus ya. Obligat artinya dia adalah mutlak ya. Obligat artinya mutlak. Mutlak itu wajib, harus gitu loh. Nah, kalau intraseluler berarti dia itu wajib, mutlak, harus di intrasel atau di dalam sel. Kalau dia di luar sel, dia artinya tidak bisa hidup gitu loh dek. Sama kayak virus. Virus tuh bisanya kalau dia nempel masuk ke selnya hospes atau inang. Kalau di luar dia itu tidak bisa bertahan hidup. Gitulah, hanya beberapa jam aja ya, seperti itu. Nah, fase hidupnya yaitu adalah ada namanya takizoid, kemudian kista dan ookista. Nah, kemarin yang sebelumnya adalah apa? Berbeda ya. Kista dan trofozoid. Kalau ini adalah takizoid, kista dan ookista. Kita lihat ya. Wah, apa ini? Nah, ini dia ya. Toksoplasma ketika ada di bawah mikroskop seperti ini, seperti bunga sakura yang berguguran ya. Ini kan pakai pengecatan gimsa, otomatis warnanya adalah pink gitu kan ya. Melalui hapusan darah deh ini deh ya. Sangat beautiful, bisa dilihat ya. Bener-bener kayak ya, ini lonjong-lonjong ya bahasanya. Tapi ini pas kebetulan kok kayaknya bagus gitu, kayak bunga sakura. Next. Nah, morfologi dari Toxoplasma gondii ya, yaitu tadi yang masih ingat ya, takizoid. Apa Bu takizoid itu? Nah, ini takizoid ya. Nah, dia seperti bulan sabit. Nah, jadi yang gambar yang kita lihat tadi itu adalah bentukan takizoid karena seperti bulan sabit atau lonjong-lonjong tadi kan ya, memanjang gitu loh dek, atau crescents. Nah, kemudian salah satu ujungnya lancip dan yang lainnya membulat. Ya udahlah, ya seperti itu ya bulan sabit yang kita lihat tadi. Fase pembelahan sangat cepat di cairan tubuh dan dicat gimsa ya, pengecatannya gimsa. Terlihat bahwa badannya tercat berwarna pink atau merah ya. Terus kemudian ada intinya warnanya merah gelap dan sitoplasmanya berwarna biru sebiru hatinya siapa ya. Lanjut, kista. Kalau kista dia bentuknya tergantung. Kalau di otak dia akan berbentuk bulat. Kalau di sel otot dia akan seperti sel otot gitu kan ya, bisa memanjang-manjang gitu. Kemudian fase istirahat. Nah, jadi kista itu merupakan fase istirahat yang di dalamnya berisi bradizoid yang membelah lambat ya. Bradizoid ya itu ada di dalam kista. Nah, misal kista, kemudian ada bradizoid gitu. Jadi di dalamnya ada kehidupan ya. Kista berisi 3000 bradizoid. Nah, pengecatannya adalah dengan pengecatan pas atau periodic acid sieve. Ya, kalian harus ingat ini, nanti kita belajar tentang jamur ya, materi selanjutnya. Ya, periodic acid sieve atau PAS ya. Bukan penilaian akhir semester ya. Periodic acid sieve itu terbuat dari perak ya. Perak itu perak deh. Emas perak itu loh ya. Lanjut, ada fase ookista. Dia itu bentuknya lonjong dan punya dinding sel. Berisi satu sporoblast yang membelah menjadi 2 yang kemudian menjadi sporokista ya. Ini kok tulisannya berantakan sih. Ya, jadi cukup dimengerti saja bahwa
Fase hidup dari Toxoplasma gondii adalah 1 takizoid, 2 kista, selanjutnya adalah ookista. Nah ini ya siklus hidupnya. Apakah benar Bu, si Toxoplasma itu ditularkan oleh kucing? Nah kita lihat. Kita lihat dulu ya. Jadi untuk memahaminya ya, sering ya dibilang bahwa Toxoplasma itu membuat orang mandul atau orang tidak bisa hamil, tidak bisa menghasilkan sperma yang berkualitas, atau hamil mati gitu, anaknya dead ya. Nah itu berawal dari sini, makanya gambarnya adalah ibu hamil dan suaminya ya. Ini gimana sih awalnya? Nah ini aja ya, dari sini, dari ibu hamil ini. Jadi si ibu hamil atau si bapaknya ini bisa jadi terkena Toxoplasma misal dari kucing ya, dia pelihara kucing. Terus kemudian kucingnya itu kan pupnya misal sembarangan atau di pasir atau bagaimanapun lah. Karena kucing ini sudah terinfeksi toxo, otomatis fesesnya ini juga terinfeksi toxo. Nah ketika si mamah ini atau papah muda ini membersihkan litter cat atau membersihkan pasirnya kucing ya, kemudian terhirup atau habis membersihkan tidak cuci tangan, nah itu nanti bisa menginfeksi secara peroral ya, seperti itu. Nah kemudian ini tadi ada siklus dari mana sih si kucing ini mendapatkan toxo? Mungkin dari hewan-hewan yang dia buru, contohnya ya burung dan tikus. Nah tikus sendiri dari mana sih? Tikus dan burung dan lain-lain mungkin kemungkinan besar adalah dari apa yang mereka makan ya. Contohnya dari tanam-tanaman atau di dedaunan, yang mereka kan hidup di semak-semak kayak gitu juga kan. Nah itu yang sudah tertempel adanya Toxoplasma, otomatis itu akan nempel di dalam diri dia ketika dimakan oleh si kucing. Kucing mengandung Toxoplasma ya. Kemudian tanaman-tanaman yang ada ya, semak-semak, tanaman sayuran yang tidak dicuci dengan baik, yang tidak matang, tidak dipanaskan ya. Contoh lalapan atau misal jus itu kan nggak dimasak toh ya. Itu ketika dimakan secara mentah-mentah ya, atau mentah enggak apa-apa asal nyucinya bersih ya. Kalau enggak bersih kemudian dikonsumsi oleh si mamah muda dan papah muda, otomatis dia terinfeksi Toxoplasma gondii lagi ya kan. Lanjut, masih ada lagi ceritanya. Tanaman-tanaman itu tadi apabila dikonsumsi, misal di rerumputan ada, pokoknya di ramban-ramban ada ya, itu dikonsumsi oleh sapinya Haji Munir atau Haji Sukron, dia akan terinfeksi oleh Toxoplasma juga ya. Jelas ya, seperti itu. Nah Toxoplasma yang ada pada ibu hamil itu akan transmitted atau bertransmisi ke fetus, janin ya, ke janin. Nanti janinnya bisa meninggal atau cacat atau dan seterusnya ya. Kemudian orang yang punya Toxoplasma juga bisa menularkan melalui, contohnya adalah dari donor darah ya. Bahkan organ tubuhnya orang yang sudah terkena Toxoplasma itu ada mengandung bradyzoid ya, yang mungkin ketika ada transplantasi organ atau donor darah itu bisa menularkan ke
pasien. Duh, panjang sekali ya ternyata plasma apa itu sporozoa apa toksoplasma. Lanjut kemudian plasmodium. Plasmodium, kalian tahu tidak, plasmodium adalah penyebab dari malaria ya, malaria. Nah, malaria terutama sering terjadi di daerah tropis ya, karena dia ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Jadi nyamuk-nyamuk sendiri itu kan keluar ketika misal ya, nggak tentu ya, kadang hujan deras, habis itu siang panas gitu juga dia keluar ya toh. Terus yang pokoknya daerah-daerah yang tropis dan subtropis itu kaya akan flora fauna ya, serangga, virus itu kaya sekali ya, banyak sekali ditemukan. Makanya kan mempelajari penyakit tropis itu sudah jadi bahan yang khusus itu loh, soalnya banyak banget yang dipelajari penyakit tropis ya, kayak infeksi-infeksi gitu seperti yang kita pelajari di TLM ya apa itu namanya, karena cacingan, karena protozoa, karena virus, karena bakteri. Nah itu semua adalah penyakit tropis yang umum gitu terjadi di daerah tropis. Beda dengan orang di luar negeri yang kebanyakan mungkin sindrom gitu kali ya, sindrom putri tidur, sindrom apa ya, dan seterusnya ya, atau gangguan kromosom kayak seperti itu, autisme dan lain-lain. Kemudian hospes perantara atau tempat bertemunya gamet ya, jantan dan betina, tempat perjodohan gamet jantan dan betina itu ada di manusia. Jadi kita itu sebenarnya adalah mak comblang dari plasmodium ya. Kemudian faktor perantaranya adalah yaitu, jadi hospes itu tempatnya dia bernaung gitu ya. Kalau faktor itu adalah yang nyebarin gitu ya, yang menyebarkan, yaitu adalah dari Anopheles ya, dari nyamuk Anopheles yang menyebarkan di manusia dan kera. Dan kalau nyamuk Culex ya, ada jenis-jenis nyamuk ya, itu nyebar di unggas, menyebarkan di unggas. Aduh. Kemudian gejalanya adalah dia ada demam intermiten, yaitu panas dingin yang berkeringat ya, naik turun. Kemudian terjadi anemia dan splenomegali ya, yaitu spleen itu membesar ya, spleennya membesar, alias ya, ternyata terpotong videonya. Oke, jadi gejalanya plasmodium itu adalah malaria adalah panas dingin berkeringat ya, kemudian terutama terjadi anemia ya, karena dia itu menyerang liver kan. Kemudian terjadi perbesaran limfa atau splenomegali. Mega itu kan besar, spleen itu limfa. Nah kemudian ini ya gambaran dari orang yang kena, gambaran hapusan darah dari orang yang terkena malaria. Kalian lihat enggak ada yang aneh, lihat enggak? Jadi biasanya kan kalau sel darah normal tuh gimana ya, sebentar. Misal ini ya masih normal kali ya, tahu ini nih masih normal, atau ini masih normal ya bentuknya, kemudian warnanya terserap dengan baik. Nah kalau kalian perhatikan, ini bisa nggak diperbesar, itu kalau orang yang kena malaria itu bentuknya tuh udah aneh-aneh gitu ya. Ini kayak cincin ya toh. Sini crenation cell, selnya krenasi mengkerut gitu kan, atau ini memanjang. Nah kemudian ini membesar. Siapa lagi? Ini tumpuk-tumpuk nggak jelas ya. Tapi kalian lihat itu, banyak banget sel krenasi di sini. Ini juga kayak cincin. Tadi ada yang ya. Dan seterusnya, coba kalian amati. Ini mau saya geser nggak bisa ya.
Ini juga Carnation Cell ya, ada lagi. Nih. Ini juga ya, dan seterusnya. Ini gambaran orang yang memang udah nggak normal nih sel darahnya, kemungkinan malaria nih gitu, karena memang yang diserang adalah sel darah merah. Nah, selanjutnya siklus demamnya orang yang terkena malaria ini ada siklusnya ya, tergantung dia kena malaria jenis apa. Jadi malaria itu penyebabnya plasmodiumnya itu ada 4 ya. Plasmodium vivax, sebentar, cari tempat ini dek, vivax ya. Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum, dan satu lagi namanya ovale. Nah, kita belajar ya, ada di istilahnya. Nah, itu ada perbedaan sebenarnya kalau bisa diamati dari siklus demamnya ya. Misal contoh yang unik itu ini ya. Plasmodium vivax ya. Tipikalnya adalah dia tinggi kemudian rendah, kayak dikira sembuh. Ternyata naik lagi, tinggi lagi, terus kayak sembuh lagi, naik lagi kayak gitu. Kemudian kalau malariae tinggi ya. Kemudian turunnya agak lama, kemudian langsung tinggi banget. Dan seterusnya ya. Ini karakternya naik. Ini kayaknya cenderung tinggi-tinggi terus ya. Dan seterusnya. Coba. Nah, menurut CDC ya, dek, kalian kalau mau buka situs tentang infeksi atau penyakit infeksi atau penyakit tropis, kalian bisa buka ke situs namanya cdc.com. CDC itu dek, lab yang didirikan oleh lab bertaraf internasional ya, yang punya itu Amerika ya. Jadi dia itu benar-benar meneliti tentang penyakit infeksi ya. Terus ya seperti ini, mempelajari seperti penyebarannya gimana dan seterusnya itu lengkap di CDC. Terus protokolnya bagaimana, cara pencegahannya dan seterusnya itu di webnya ada. Itu di Amerika, atau kalau di Eropa itu ECDC ya. Kalau nggak salah CDC sendiri itu dia buka cabang, istilahnya membuka lab penelitian itu ada di Thailand atau di mana gitu kalau yang di Asia ya. Jadi dia itu ada di seluruh dunia, dia itu menelitinya ya. Nah, dari CDC itu di situ tampak berawal dari orang ya. Ini gimana muternya ya bacanya? Nomor 1 mana nomor 1? Terpotong ya. Nah, ini ya intinya gini aja deh. Penyebaran dilakukan oleh nyamuk, iya kan, mosquito ya. Dia akan menginjeksi, memasukkan sporozoid ke dalam hospes, ke manusia. Nah, ketika sudah tersebar di sana, dia memiliki sporozoid ya, maka kemudian sudah memperbanyak diri. Nah, nyamuk lain yang mengambil menyedot si darah, dia akan membawa membawa gametosit dari si plasmodium ya. Kemudian dari situ akan menjadi ya makromegatosit, kemudian jadi ookinet, ookista, kemudian sporozoid dan seterusnya ya di dalam tubuh nyamuk ya, dalam tubuh nyamuk. Nah, otomatis nanti kalau dia menggigit lagi ya kan, disedot lagi oleh nyamuk yang lain, terus dari satu pasien ke pasien yang lain. Nah, di situ akan terjadi transmisi. Nah, ini coba kita pelajari ya, 4 dari spesiesnya Plasmodium ya. Yang pertama tadi apa? Plasmodium falciparum ya.
dia menyebabkan malaria tropicana. Ya, digadang-gadang merupakan malaria yang paling berbahaya, Dek. Demamnya itu sampai 2 hari atau 48 jam. Nah, kalau semisal sembuh ya, dia tidak akan bisa kambuh lagi. Kan orang malaria itu biasanya kambuh-kambuhan tadi. Sembuh terus kambuh lagi gitu. Kalau udah sekali kena malaria kambuh lagi. Tapi kalau untuk malaria tropicana ya, dia itu bisa relapse atau kambuh lagi jika digigit nyamuk yang membawa falciparum lagi. Kalau nggak digigit ya udah berarti nggak kambuh lagi. Jadi hanya sekali tok untuk falciparum. Nah, ciri-cirinya dia itu biasanya, nah ini sel darah merahnya adalah krenasi ya, kayak tadi yang mengkerut tadi, yang berisi trofozoid matang dengan bintik-bintik merah, ukurannya tertentu. Nah, kemudian ada fase lagi dari plasmodium ya, ketika di dalam darah, di dalam sel darah itu ada satu adalah trofozoid muda. Dia itu bentukannya seperti ring kecil atau cincin ya. Tadi kan kalian lihat tuh, kayaknya ada ya yang seperti cincin ya. Jadi kayak itu sel darah merah ya, sel darah merah di dalamnya ada kayak lingkaran lagi. Nah, itu kayak cincin gitu ya. Kemudian trofozoid matang itu seperti ring atau bisa jadi koma dan tanda seru. Nah, jadi nanti ada gambarannya, contoh gambarannya ya. Kemudian skizon. Nah, ini jarang sekali dilihat untuk malaria tropicana ya. Kemudian ada lagi yang paling khas adalah bentukan gametosit, yaitu banana form, yaitu bentukan seperti banana atau pisang ya. Nanti kita lihat gambarnya. Lanjut tentang Plasmodium malariae atau malaria jenis Quartana ya, jenisnya Quartana. Nah, ini bisa menginfeksi hepar lagi sehingga bisa relapse. Artinya dia tidak perlu digigit nyamuk lagi, dia itu udah kambuh-kambuhan gitu loh. Bisa kambuh lagi. Nah, gejalanya dia tuh demam lama banget, lebih lama dari falciparum, yaitu sampai 72 jam. Nah, trofozoidnya ya, fase trofozoidnya dia juga ada bentukan ring, tapi dia ringnya lebih tebal. Terus kemudian trofozoid yang matang ya, dia tidak seperti falciparum yang seperti tanda koma atau tanda seru. Dia seperti band atau seperti band itu apa namanya? Sabuk ya. Sabuk dengan dots atau titik. Kemudian skizonnya dia itu berbentuk seperti roset atau bunga rose ya. Kemudian gametositnya oval ya. Gametositnya oval ya. Dan karakternya sel darah merahnya itu ukurannya bentuknya normal ya, bentuknya normal. Terus tapi terlihat adanya dots merah atau titik merah. Kadang sel darah merah bisa berwarna biru tua. Nah, ini ya gambarannya, bisa jadi seperti ini untuk gambaran animasinya ya. Trofozoidnya Plasmodium falciparum seperti cincin, wes gitu aja ya singkatnya. Trofozoid matangnya itu seperti cincin juga, tapi yang khas adalah seperti tanda seru ya, dotsnya itu kayak tanda seru ya akhirnya, atau tanda koma. Kemudian skizonnya itu jarang banget terlihat. Kemudian gametositnya seperti banana form, nah, seperti pisang. Kalau malariae ya sama ya, trofozoid mudanya seperti cincin ya. Tapi trofozoid matangnya dia beda seperti band atau sabuk. Ya, seperti ini. Jadi nggak kayak ini kayak tanda seru atau koma ya. Nah, skizonnya dia nampak yaitu seperti roset atau bunga rose. Ya. Lanjut gametositnya dia berbentuk oval ya. Berbentuk bulat atau oval. Lanjut ya. Yang ketiga adalah Plasmodium vivax. Nah, ini bisa relapse atau kambuh lagi ya. Bisa kambuh lagi, nggak usah digigit nyamuk lagi aja, dia bisa kambuh lagi gitu loh ya. Tandanya adalah demamnya sekitar 48 jam. Jadi lebih tidak lama dibandingkan yang tadi apa namanya? Malariae ya. Kemudian trofozoid mudanya dia ring
atau cincin, berbentuk cincin lagi tapi agak tebal. Kemudian trofozoit matangnya tidak teratur atau amoeboik ya, seperti amoeba kan bentuknya nggak teratur, jadi di istilahnya amoeboik atau tidak teratur. Kemudian skizonnya itu seperti roset tapi lebih banyak apa namanya merozoitnya ya. Merozoit itu seperti gambarannya ya itu tadi seperti kelopak bunga ros, itu sekitar 18 butir, lebih banyak. Gametositnya adalah oval dengan inti segitiga ya. Sel darah merah pada pasien Plasmodium vivax yaitu lebih besar, terus tercat pucat dan terdapat gambaran Schaffner dots ya, yaitu titik yang berwarna pink. Lanjut kemudian ya, Plasmodium ovale atau malaria tertiana. Malaria tertiana dia bisa relapse lagi, jadi semua malaria itu bisa relapse atau kambuh lagi tanpa digigit nyamuk. Nah, karena dia tersimpan di dalam liver deh. Kecuali falciparum tadi ya. Falciparum aja itu tadi paling berbahaya. Kalau udah nyerang otak aja dia udah ini deh, meninggal ya. Lanjut, trofozoit muda dia ringnya padat. Kemudian trofozoit matangnya adalah bulat dan kompak. Bulat dan kompak gimana ya? Tadi coba kita nanti lihat gambarnya dia. Kemudian skizonnya sama ya seperti roset. Bingung kalau membedakan skizonnya itu ya. Semua kan mirip seperti roset. Kemudian gametositnya besar dan oval ya. Kalau ini juga oval tapi ada segitiga intinya ya, intinya berbentuk segitiga. Nah, sel darah merahnya bentuknya oval. Jadi sel darah merahnya berbentuk agak lonjong, terus tepi bergerigi atau kayak krenasi, dan terdapat dots yang warnanya merah ya. Itu dotsnya itu adalah sisa dari Hb yang pecah. Nah, ini ya gambarannya ya untuk Plasmodium vivax. Ringnya agak tebal ya, bisa dilihat. Untuk matangnya, trofozoit matang dia amoeboik, jadi nggak beraturan toh. Kemudian skizonnya juga ya hampir sama lah, semua seperti roset. Dan gametositnya ya sel darah merah jadi oval dan ada titik yang seakan-akan agak segitiga gitu ya. Kemudian Plasmodium ovale dia tak sama ya, tetap kayak cincin. Trofozoit matangnya seperti ini ya, nggak beraturan. Kemudian skizonnya tadi apa seperti roset juga, dan gametositnya oval dengan dots merah ya, dots merah, James dot namanya ya, dan seterusnya. Tadi trofozoitnya matang itu kompak, bulat kompak, maksudnya kok bulat kompak tuh ya, bulat-bulat gitu kali ya. Ya ini ya. Nah, seperti ini. Nah, demikian itu tadi belum ya. Belum. Ternyata masih ada nih. Dia nanti kita akan insya Allah kalau sudah tatap muka kita praktikum pembuatan preparat dari malaria ya, untuk pemeriksaan malaria melalui sel darah merah ya. Jadi melalui paparan atau hapusan darah merah dibagi dua ya, ada thin dan thick ya, ada tebal dan ada tipis. Ya, pembuatan paparan tipis memiliki tujuan ya, supaya sel darah merah itu tetap atau dapat mengalami perubahan warna, bentuk atau isi dari bintik-bintik kemerahan itu nampak. Ya, jadi dibuat paparan tipis. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi morfologi dan spesies dari Plasmodium tersebut. Nah, kalau paparan tebal itu karena dilisiskan sel darah merah ya, eritrositnya SDM itu sel darah merah ya, dia sel darah merahnya sudah dilisiskan, maka tujuannya adalah hanya untuk deteksi aja ya, seperti itu. Jadi ada tujuan masing-masing dibuat bagaimana dia membuat paparan atau hapusan darah tipis dan tebal. Nah, perbedaannya adalah hapusan darah tipis itu hapusan dibiarkan kering kemudian difiksasi metanol. Nah,
Kalau tebal itu hapusan darah dibiarkan ya, sama dibiarkan, tapi di hemolisa sel darahnya itu dilisiskan dengan dimasukkan ke dalam air. Ya, kayak gitu. Jadi dari sini gambaran sel darah merahnya utuh ya kan. Kalau ini malah tidak nampak sel darah merahnya. Ya karena sudah dilisiskan ke dalam air seperti itu. Mudah sekali bukan? Alhamdulillah, terima kasih. Demikian materinya agak panjang meskipun ini cuma sporozoa doang. Bismillah, semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.